hari ini Miss akan memimpin kalian di dalam devosi pagi kita. Dan sebelum kita memulai devosi pagi kita, coba anak-anak persiapkan diri, persiapkan hati dan persiapkan pikiran, dan juga posisi duduk yang nyaman supaya bisa mengikuti devosi pagi hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai devosi kita, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Sungai Sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala dan melipat tangan kita dan kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang Tuhan, kami mau memulai devosi pagi kami dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami bisa memiliki hati yang rendah untuk belajar mengenai firman Tuhan dan juga telinga yang mau mendengar setiap perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari dua ayat. Yang pertama dari 2 Samuel 22 ayat 31a dan yang kedua berasal dari Mazmur 143 ayat 3. Nah, kita akan membaca dari perikop yang pertama yaitu 2 Samuel 22 ayat 31a. Miss ulangi, 2 Samuel 22 ayat 31a. Mari kita membacakannya bersama-sama. Misalkan membacakannya untuk kalian dan kalian bisa mengikutinya di rumah masing-masing. 2 Samuel 22 ayat 31a. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dan perikop yang kedua itu terambil di dalam Mazmur 145 ayat 3. Mazmur 145 ayat 3. Misalkan membacakannya untuk kita semua. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai dua sifat Allah. Yang pertama, sifat Allah yang sempurna. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak apa arti dari Allah yang sempurna itu? Allah yang sempurna itu berarti bahwa Allah tidak memiliki satupun kesalahan. Nah, kalau kita inginnya kita selalu sempurna. Kalau di sekolah kita ingin mendapatkan nilai yang sempurna juga. Tetapi kita mesti sadar kalau misalkan kita itu manusia dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan semata. Nah, oleh karena itu segala sesuatu di dalam diri Allah itu adalah sempurna, termasuk rencana Tuhan maupun tindakannya. Nah, rencana Tuhan dan tindakannya itu tidak bercacat celah sama sekali. Karena Allah dan kesempurnaan itu adalah satu hal yang sama. Nah, oleh karena itu Allah sebagai Allah yang sempurna, itu Allah tidak bergantung pada apapun dan pada siapapun. Nah, kita harus bersyukur sebagai anak-anak Allah, kita berada di dalam pemeliharaan dan pimpinan Allah kita yang sempurna ini.
Maka segala sesuatu yang Allah rencanakan di dalam hidup kita, kemudian juga tindakan-tindakan Allah dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, itu merupakan rencana dan tindakan dari Allah kita yang sempurna saja. Jadi kita tidak boleh khawatir akan satu hal. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sifat Allah, yaitu Allah yang tidak terbatas. Nah, kira-kira pernah nggak ya anak-anak di sini sudah rajin belajar tetapi masih merasa kalau misalkan ilmunya itu masih kurang gitu, masih merasa kalau misalkan kalian tidak memiliki pengetahuan akan semua dunia ini. Nah, mungkin saja itu merupakan sifat kita sebagai manusia yang terbatas. Hal ini berkebalikan dengan sifat Allah sendiri yang tidak terbatas gitu. Allah yang tidak terbatas itu seperti yang sudah pemazmur katakan di ayat sebelumnya, bahwa besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Karena Allah yang tidak terbatas itu, maka kebesaran Allah pula juga tidak terduga. Allah yang tidak terbatas itu artinya tidak ada satu hal pun di dunia ini atau siapapun di dunia ini yang dapat mengatur Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Jadi Allah itu adalah kekal, sama seperti yang kalian pelajari pada hari Selasa kemarin. Kemudian juga Allah itu tidak dibatasi oleh tempat. Allah itu berada di mana-mana. Karena Allah sendiri adalah roh. Dan luar biasanya, Allah yang tidak terbatas ini merupakan Allah kita yang memimpin kehidupan kita sampai saat ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas kedua sifat Allah ini, yaitu Allah tidak terbatas dan Allah yang sempurna yang telah memimpin hidup kita sampai kepada detik ini. Sekarang kita sudah menyelesaikan devosi pagi kita. Sekiranya apa yang Mimi sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan anak-anak sekalian dan bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian. Nah, sekarang misalkan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala kita dan juga kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena Tuhan telah memimpin dan memelihara kami sampai kepada detik ini, dan kami juga sudah belajar mengenai kedua sifat Allah, yaitu Allah yang sempurna dan Allah yang tidak terbatas. Kiranya pengetahuan kami hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan bisa menjadi pengetahuan kami akan Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya pembelajaran kami juga bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Terima kasih anak-anak karena sudah mendengarkan devosi kita pagi hari. Bye.